Polisi Myanmar bubarkan demonstran dengan kekerasan. 1 kritis, 4 terluka. Aksi demonstrasi di Myanmar menentang kudeta militer terus berlanjut di Myanmar. Dalam aksi terbaru, polisi berusaha membubarkan demonstran dengan kekerasan, menembakkan peluru karet. Akibatnya seorang wanita dalam kondisi kritis dan diperkirakan tidak akan selamat setelah ditembak di kepala dengan peluru, kata seorang dokter. Polisi melepaskan tembakan senjata sebagian besar ke udara dan menggunakan meriam air dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa di ibu kota Naypyidaw. Dilansir Reuters, 4 orang dibawa ke rumah sakit dengan apa yang menurut dokter awalnya mereka yakini sebagai luka yang disebabkan oleh peluru karet. Salah satu dari mereka, seorang wanita, mengalami luka di kepala yang fatal, kata seorang dokter yang menolak disebutkan namanya. Peluru itu terlihat bersarang di dalam tempurung kepala, kata dokter. Dia belum meninggal, dia berada di unit gawat darurat tetapi 100% yakin cederanya fatal, kata dokter. Dia menambahkan rekan seniornya yang terlibat dalam perawatannya telah menugaskannya untuk berbicara dengan media. Menurut X-ray, itu peluru tajam. Baik polisi maupun rumah sakit tidak menanggapi permintaan komentar. Seorang pria mengalami luka di dada tetapi tidak dalam kondisi kritis. Tidak jelas apakah dia terkena peluru tajam atau peluru karet, kata dokter tersebut. Para pengunjuk rasa telah turun ke jalan di kota-kota besar dan kecil dalam demonstrasi terbesar di Myanmar selama lebih dari 1 dekade. Mereka menolak kudeta militer 1 Februari 2021 seusai menggulingkan pemerintahan terpilih dari juru kampanye Demokrasi Petra, Aung San Suu Kyi. Kerusuhan tersebut telah menghidupkan kembali ingatan hampir setengah abad pemerintahan langsung militer. Gelombang protes berdarah terhadapnya sampai militer memulai proses penarikan diri dari politik sipil pada tahun 2011. Partai Suu Kyi memenangkan pemilu 2015 tetapi transisi ke demokrasi terhenti oleh kudeta 1 Februari 2021. Menggulingkan pemerintahnya saat sedang bersiap untuk memulai masa jabatan kedua setelah Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD menyapu pemilu 8 November 2020. Militer mengutip kecurangan pemilu sebagai pembenaran untuk pengambil alihan tersebut. Komisi Pemilihan menepis tuduhan penipuan. Sementara itu, Selandia Baru menutup akses dialog tingkat tinggi dengan Myanmar dan melarang pemimpin militer negara itu masuk setelah adanya kudeta di Naypyidaw minggu lalu. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Selasa 9 Februari. Perdana Menteri Ardern saat memberikan keterangan kepada pers mengatakan Selandia Baru akan memastikan program-program bantuannya tidak melibatkan dan menguntungkan pemerintah junta militer Myanmar. Kami mengirim pesan tegas bahwa kami akan melakukan apapun dari sini di Selandia Baru, dan salah satunya adalah menghentikan dialog tingkat tinggi serta memastikan dana bantuan yang kami berikan ke Myanmar tidak mendukung rezim militer, kata Ardern. New Zealand is suspending all high-level political and military contact with Myanmar. Minister Mahuta has also directed that New Zealand's aid program to Myanmar should not include projects that are delivered with or benefit the military government. We've also agreed to implement a travel ban to be formalised in the coming week on Myanmar's military leaders. Setidaknya ada sekitar 42 juta dolar Selandia Baru atau sekitar 426,2 miliar yang diberikan oleh Wellington ke Naypyidaw dalam kurun waktu 2018 sampai 2021, terang Perdana Menteri Ardern. Selandia Baru tidak mengakui pemerintahan militer dan meminta otoritas junta militer untuk segera membebaskan seluruh tahanan politik serta memulihkan pemerintahan sipil di Myanmar, kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulisnya.
Mahuta mengatakan pemerintah Selandia Baru telah menyetujui larangan masuk dan larangan perjalanan bagi pimpinan militer di Myanmar. Ketentuan itu akan ditetapkan dalam beberapa minggu ke depan. Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing berjanji akan menggelar pemilihan umum yang baru dan menyerahkan kekuasaan ke pemenang pemilu. Pengumuman itu disampaikan Hlaing untuk menenangkan massa yang berunjuk rasa memprotes kudeta militer. ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ရည်ရှိတည်တဲ့ခိုင်မာရည်စည်အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်1962ခုနှစ်နဲ့1988ခုနှစ်ကတာဝန်ယူစဉ်ကာလဖွဲ့စည်းပုံများနဲ့များစွာကခြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလွဲမချောင်သောအကြောင်းများကြောင့်သာအရေးပေါ်ကာလမှာတာဝန်ယူရထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြေကံဥပဒေရဲ့အရေးပေါ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်များအရသာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်ပြီးစည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ရကောင်းမွန်တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရတရက်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံပေါ်ထွန်းလာစေရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ် Militer Myanmar meluncurkan kudeta terhadap pemerintah Senin minggu lalu tanggal 1 Februari dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, politisi dari partai pemenang pemilu yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, serta sejumlah aktivis pro-demokrasi. Tak lama setelah kudeta, militer menetapkan status darurat yang berlaku selama 1 tahun. Selama status darurat berlaku, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Myanmar berada di bawah kendali pimpinan tertinggi Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Militer Myanmar lewat pernyataan resmi yang dibacakan oleh Myawaddy Television atau MWD pada 1 Februari mengatakan status darurat ditetapkan untuk mencegah perpecahan antar kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut otoritas militer, pemerintah gagal menyelesaikan sengketa daftar pemilih pada pemilihan umum 8 November 2020. Walaupun demikian, klaim tersebut ditolak oleh sejumlah aktivis HAM dan demokrasi di Myanmar. Menurut kelompok itu, kudeta merupakan salah satu cara Jenderal Min Aung Hlaing mempertahankan kekuasaannya 5 bulan jelang ia masuk masa pensiun. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jika informasi di video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya.